wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kota Baru akan melakukan diseminasi yang judulnya budaya positif. Nih, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mungkin kepada Bapak Udin bisa memimpin doa, Pak. Sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai doa kita, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kegiatan yang lain, saya persilahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan guru dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang diselenggarakan oleh teman kita. Akan kita bahas budaya positif. Nah, yang saya mau tahu dulu, pernah tidak ada di antara Bapak Ibu ini jangan tahu dulu, dengar tentang budaya positif ini, pernah tidak mendengar ada, oh ini pernah saya dengar di pertemuan ini ada yang membahas tentang budaya positif. Pernah tidak Bapak Ibu? Belum ya? Nah, ya kalau belum, hari ini kita akan bahas tentang budaya positif ini. Yang pertama ini, ada beberapa pertanyaan pemantik. Misalnya nih, menurut Bapak Ibu, hukuman sebenarnya itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Ya, menurut Bapak Ibu bisa ya, bisa tidak ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Misalnya ini dihukum tapi hukumannya yang positif. Ya. Kan tadi misalnya hukumannya negatif ini kadang-kadang ada dampak ya Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya, apakah hukuman positif itu bisa meningkatkan disiplin anak? Bisa ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan kira-kira dapat meningkatkan motivasi belajar anak tidak? Misalnya nih, di antara Bapak Ibu nih belum mau tanya, pernah tidak ada pengalaman dari Bapak Ibu nih yang memberikan penghargaan kepada siswanya nih? Oh, setelah melakukan ini anak-anakku nanti diberikan ini. Pernah tidak ada di antara Bapak Ibu nih? Pernah? Bolehlah menceritakan sedikit nih pengalaman kayak apa? Misalnya memberikan bintang, paling banyak itu memberikan kayak bintang, memberikan kayak poin, bahkan sampai mungkin memberikan nilai plus, bahkan memberikan jajan. Pernah tidak? Nah, pernah. Nah itu kira-kira menurut Bapak ini bisa tidak meningkatkan motivasi belajar anak kita dengan hal tersebut? Nah, menurut Bapak Ibu bisa ya. Ya, nanti kita akan lihat kayak apa sih sebenarnya dampak dari pemberian penghargaan itu. Nih sebenarnya. Nah, kita lanjut. Nah, hari ini ada beberapa konsep yang akan dipelajari. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan,
Kemudian yang ketiga, sebentar kita akan melakukan keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian konsep yang kelima adalah posisi kontrol, dan konsep yang keenam adalah segitiga restitusi. Mau tanya dulu lagi Bapak Ibu, kira-kira dari 6 ini yang Ibu tahu, kira-kira maksudnya yang pernah dengar atau pernah dilakukan yang mana? Ada salah satunya mungkin yang bisa, yang di antara 6 ini yang pernah dengar nih atau pernah melakukan, bahkan dari 6 konsep budaya positif ini yang mana? Nomor berapa? 1. Nah, 1 kepada Ibu. Kemudian yang lain di antara 1, 2, 3 ini yang 1 dan 2. Nomor 6, segitiga restitusi. Mungkin dapatnya lewat PMM ya. Nih, ini semua juga ada di PMM. Nah, yang pertama kita akan mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebenarnya disiplin dan positif di sini kayak gini Bu. Kita sebagai guru di zaman sekarang, menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kalau pembelajaran sekarang itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu kita sebagai guru harus ini pergeseran paradigma atau cara berpikir. Nah, ini ada kegiatan A dan B, mungkin yang berhadapan bisa berhadapan. Ini kira-kira, nah sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan, genggam sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda bisa membuka kepalan tangan pian. Nih, jadi saya mau kasih perumpamaan begini. Misalnya nih, kita ambil contoh lah, karena duduk depan ada Ibu Resi sama Ibu Lisa. Nih, kita akan melakukan hal tersebut. Ini aja tisu, ini tisunya Bu Lisa juga. Nah, misalnya Ibu Lisa adalah orang A, sedangkan Ibu Resi adalah orang B. Kira-kira, misalnya nih, Ibu Lisa silahkan digenggam kanunnya, tisunya, ya digenggam. Kemudian di sini sebagai orang B, apa? Sebagai orang B, Ibu Resi ini harus memberikan intervensi berupa apa? Bujukan, ancaman, hardik, merayu. Nah, itu kira-kira dari hasil rayuannya. Ayo dong, buka dong. Nah, oke. Terima kasih ya. Kira-kira ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita memang punya sesuatu, biasanya kita apa nih? Menggenggam dengan kuat. Alasan apapun kita pasti usaha supaya apa yang kita punya ini, kalau memang rahasia, kita akan buka. Nah, itulah sesuatu yang harus kita tanamkan untuk diri kita dan anak-anak kita. Bagaimana kita konsisten terhadap sesuatu. Jangan hari ini ulun harus kayak ini, esok berubah lagi, tahun depan ya berubah terus. Nah, kayak itu sebenarnya yang paling sulit dalam sesuatu hal itu konsistennya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu setuju dengan hal ini, masalah konsisten ini. Nih, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ini ilusi kontrol. Selama ini yang banyak terjadi, bahkan ini sudah melalui mungkin karena saya mengambil dari modulnya seorang fasilitator yang di program guru penggerak, mungkin ini sudah melalui beberapa percobaan. Ini hasilnya bahwa ilusi itu guru bisa mengontrol murid. Itu yang selama ini terjadi. Pemikiran kita, paradigma kita ini bisa mengontrol murid kita. Kemudian bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Kayak yang tadi, walaupun hukuman, tapi kalau menurut Pian itu hukumannya positif, menurut Pian bermanfaat
jalani. Nah, yang ketiga nih, bahwa kritik akan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya nih, siswa ulun, jangan kayak itu nak, karena kalau kamu kayak itu nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah. Pernah tidak melakukan hal tersebut? Itu tujuannya apa kita melakukan? Pasti pikiran kita supaya karakter siswa kita bisa lebih kuat. Tujuannya positif menurut kita, ya. Kemudian ini ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Guru itu orang dewasa. Ilusinya adalah kita yang tua ini selalu kita bepadah. Ibu lebih banyak makan asam garam dunia. Toh itu yang sering dibilang. Akhirnya dengan alasan itu kita berusaha memaksa peserta didik kita. Alasan itu karena kita lebih dewasa dari peserta didik kita. Itu adalah paradigma guru sekarang. Nah, itu adalah perubahan paradigma teorinya. Kemudian ini masuk perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nih, stimulus respon. Saya Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak ini sempat kaget. Ternyata sekarang kita harus berpikir jauh, mempunyai paradigma bukan lagi stimulus respon. Kemarin kan pikiran kita ketika saya memberikan pertanyaan, siswa saya menjawab. Ketika saya memberikan intervensi, ada hasil yang akan diberikan siswa saya. Itu pemikiran kita. Selama proses pembelajaran mungkin dari pertama kita mengajar itu terus. Kayak apa saya memberikan stimulus supaya anak saya bisa merespon. Gitu loh, Bapak Ibu. Nah, itu. Di sini, nah misalnya stimulus respon. Dengan memberikan stimulus, kita mencoba mengubah seorang agar berpandangan sama dengan kita. Itu. Misalnya nih, contoh Ibu Lisa, kita ambil contohnya nih. Saya memberikan Ibu Lisa satu misalnya modul. Nah, saya berikan intervensi, saya berikan stimulus. Nah, Ibu Lisa ini pertanyaannya. Nanti jawabannya kayak ini, itu memaksa untuk berpandangan sama dengan kita. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah yang kalau kita bikin modul pertanyaan pemantik, tapi model pertanyaannya tertutup. Yang jawabannya cuma bisa iya, tidak, pernah, tidak pernah, ya lah. Setuju, tidak setuju. Akhirnya itu memaksa supaya orang yang diberi stimulus ini sama pemikirannya dengan kita. Makanya sekarang sering pengawas kita bahkan selalu mengingatkan bahwa pertanyaan pemantik itu pertanyaannya tidak boleh sifatnya tertutup. Kemudian bagaimana sih merubahnya? Teori kontrol atau pilihan yang harus kita ubah? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata paradigma sekarang hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Paradigma sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya dibujuk nih kada mau, dipaksa. Pernah tidak mengalami itu? Jangankan sama siswa, sama anak sendiri. Dibujuk-bujuk kada mau, dipaksa. Makan. Itu nih. Yang ketawa tuh berarti ibu-ibu yang pernah melakukan. Kemudian nih, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikiran kita apa? Selama ini kalau yang ada yang menang berarti ada yang kalah. Sekarang kita pergeseran paradigma, model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang salah. Ya, itu pergeseran paradigma dari paradigma yang dulu kita sebagai guru ke sekarang. Nih, disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik nanti kita bahas. Adalah motivasi yang berasal dari dirinya, bukan dipengaruhi dari gurunya kah, saudaranya kah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua, itu tadi yang pertama. Mungkin ada dari konsep yang pertama ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut? Oke, kita lanjut. Ini sempat kita bahas tadi ada motivasi X, motivasi ini internal ya. Ini motivasi X, ini motivasi X2, ini motivasi in. Motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya kita melakukan sesuatu nih karena termotivasi supaya tidak kena hukum. Contoh udah nih, kalau Senin pagi cepat ulun ke sekolah. Karena apa? Supaya misalnya ada kena sarik kepala sekolah. Itu berarti motivasinya dari luar. Beda lagi ceritanya kalau kayak ini. Beda lagi ceritanya kalau misalnya ulun nih hari Senin pagi-pagi sekali datang ke sekolah, mulai Senin sampai Sabtu ulun selalu pagi dengan niat enak ada yang melihat siswanya. Karena siswa ulun seorangan di kelas, kayak apa kalau terjadi sesuatu? Berarti itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri saya. Kemudian yang kedua ada motivasi X untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini paling banyak nih. Tidak menutup kemungkinan ini yang kita cari, imbalan biasanya. Kemudian motivasi eksternal untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ini hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, nih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, biasanya tiba-tiba datang siswa terlambat, berdiri, hormat bendera, itu kan tidak direncana karena memang siswa terlambat kita langsung hukum. Nah, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sebagai sesuatu peraturan. Misalnya nih, di kelas anak-anak kalau nanti ada yang terlambat, berarti hukumannya adalah berdiri dan hormat bendera. Itu anak-anak sudah paham ada konsekuensi yang harus dia alami. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selama ini kita berpikir hukuman konsekuensi itu sama. Ternyata berbeda. Kalau hukuman tidak direncana, kalau konsekuensi direncanakan. Kemudian di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilipatkan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun ini konsekuensi sudah disepakati siswa, biasanya muridnya tetapnya tidak nyaman. Walaupun konsekuensi ini siswanya sudah tahu kalau ini akan terjadi, tapi inya akan tetap merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nih, tiap hari melihati siapa yang datang terlambat. Karena ada aturan. Nah, berupa hukuman fisik biasanya bersifatnya satu arah. Tidak ada, kalau hukuman itu tidak ada yang tahu. Maksudnya biasanya siswanya tidak tahu akan dihukum. Kalau konsekuensi itu biasanya siswanya dari rumah sudah tahu, sebentar nih saya akan mendapatkan hukuman. Nah, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi nanti muridnya mencari solusi sendiri. Nah itu. Ya. Nah, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nih. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Selama ini kita berpikir penghargaan itu adalah hukuman yang arahnya positif. Sesuatu yang positif biasanya penghargaan itu. Tapi ternyata kenapa penghargaan berlaku sama dengan hukuman? Karena kalau hukuman tidak boleh dilakukan, berarti penghargaan juga tidak boleh dilakukan. Sadar tidak?
Saya saja Bu, yang ikut program guru penggerak saat dipadahi kayak ini bengangaan. Oh iya kah? Ternyata penghargaan itu tidak boleh dilakukan. Karena itu akan menimbulkan motivasi intrinsik. Anak-anak ini akan berusaha lebih baik, cuman karena penghargaan. Akhirnya nanti, misalnya nih, contoh, saya setiap misalnya siswa saya pada saat mau masuk dia tertib, saya akan kasih penghargaan misalnya permen. Tahu-tahu saya tidak hadir ke sekolah, siswa saya tidak mau masuk teratur karena sama guru lain, yang guru lain ini tidak tahu bahwa setiap kali peserta didik saya teratur akan diberikan penghargaan. Menunjukkan masalah, nangis lah, inilah, karena merasa guru yang awalnya ini lebih jahat dari gurunya. Kenapa nih berbeda? Makanya sekarang perubahan paradigma kita ini, mari kita berpikir lebih jauh bahwa sebenarnya penghargaan itu berlaku sama-sama dengan hukuman. Jadi jangan sering-sering memberikan penghargaan. Paling sering kita memberikan penghargaan biasanya. Biasanya kalau memberikan penghargaan tepuk tangan karena masalah tapi kalau penghargaan berupa kasih bintang, kasih nilai plus, kasih ini, itu aja yang dilakukannya, tidak akan memunculkan motivasi intrinsik siswanya dari luar terus. Nah, kayak itu. Nih, lihat nih, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Saat diberi penghargaan saja, kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Alasannya penghargaan merusak hubungan. Itu yang tak cari contohnya. Akhirnya siswa ini banyak berpikir guru yang itu terbaik. Ada seperti guru ulun. Ya lah, akhirnya hubungannya tidak baik. Karena dibanding-bandingkan nih antara guru yang memberikan penghargaan dan guru yang tidak memberikan penghargaan. Nih, sekarang ini satu-satu ya. Ini ada soal nih. Kira-kira kalau dengan kata-kata kayak ini, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih silahkan satu-satu orang tulis. Nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Sebentar kita bacakan satu-satu. Dalam pulpennya. Ditulis. Nih Bu, nah, ini 1, 2, 3 sampai 7 tuh ditulis. Nomor 1 tuh hukuman. Pakai spidol boleh juga. Kan cuma samanya. Hah? Terganti kan? Nih, coba tindakan guru. Nih, kira-kira nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Tadi tahu lah sudah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak direncanakan, konsekuensi terencana. Kemudian sebentar kita jelaskan. Kita masuk di sini dulu. Ada nanti penjelasan kenapa ini menjadi hukuman dan kenapa ini menjadi konsekuensi. Ayo silakan Bapak Ibu. Ya tulis hukuman, nomor 1 hukuman, nomor 2 misalnya konsekuensi. Kalau saya tulis ininya, ini nomornya aja. 1 misalnya, oh ini hukuman menurut Bapak Ibu. Yang tidak sama, bisa yang tidak sama. Coba yang bagian mananya bisa. Yang nomor 1 menurut saya konsekuensi, karena kalau mencatat 100 kali dalam kalimat berarti
berencana. Kalau tanggapan saya, kalau hukuman itu sesuatu yang langsung dilakukan saat dia menghadapi situasi tertentu, seperti yang nomor 2 tadi, terlambat langsung lari mengelilingi lapangan. Jadi itu alasan Ibu Lisa kenapa nomor 1 ini harusnya sebenarnya konsekuensi sebenarnya. Ya, yang nomor 1 konsekuensi siapa saja? Nah, banyak ternyata nomor 1 konsekuensi. Berarti pemikirannya paradigmanya ini hampir sama dengan Ibu Lisa ya? Oke. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Tadi yang saya perlihatkan cuman bagian-bagian kecil dari konsekuensi atau hukuman. Hanya sebagian cirinya. Ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, tapi waktunya jangka pendek. Kemudian anak menghargai yang namanya disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita hubungkan dengan yang tadi. Ini kenapa mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sesuatu yang harus terjadi. Kira-kira karena terlambat sekolah dengan menulis 100 kali itu konsepnya sama tidak? Tujuannya sama tidak? Nah itu sebenarnya konsekuensi ini terjadi hubungannya sama. Coba kita lihat yang lain nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Lari 2 kali keliling ini fisik loh. Harusnya masuk hukuman kalau ciri-cirinya. Tapi ini selaras dengan pelajaran PJOK. Terlambat 10 menit, dia tidak melakukan pemanasan. Jadi lari 2 keliling itu konsekuensinya sebagai penggantinya tidak melakukan pemanasan. Adalah kaitannya terlambat ini dengan mencatat 100 kali. Akhirnya hukuman ini tidak akan membuat tidak akan membuat perubahan yang signifikan. Apa sih hubungannya nih? Ulun terlambat disuruh menulis 100 kali. Kecuali inya misalnya listening nih pelajarannya, ternyata sudah selesai tulisannya. Nah, boleh aja ini hukumannya konsekuensinya. Karena catatanmu hari ini tidak selesai, konsekuensinya kamu harus mencatat 100 kali dari ini. Itu baru namanya konsekuensi. Berarti intinya ada kaitan dengan apa yang ada yang dulu. Betul. Karena buat apa kita melakukan konsekuensi kalau tidak akan ke arah yang positif? Dipahami sampai di sini? Kenapa nih nomor 1? Siapa lagi yang ada kesalahan selain nomor 1 nih? Nomor 7. Salah juga. Harusnya di sini menurunkan hukuman. Ya itu tadi karena ini fisik, jadi lebih ke hukuman menurut kita. Tapi ternyata fisiknya ada tujuannya. Karena terlambat 10 menit, artinya dia tidak lagi mengikuti namanya pemanasan karena 10 menit. Digantilah pemanasan itu dengan satu konsekuensi mengelilingi lapangan basket 2 kali. Betul. Kenapa jadi yang nomor 7 ini masuk konsekuensi? Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, Bapak Ibu, hukuman itu merupakan identitas gagal. Tidak ada alasan untuk melakukan. Kalau konsekuensi itu dia ini apa? Identitas sukses tapi dia netral. Artinya ada arah yang ke positif tapi tetap menyakiti siswa.
Dia netral, ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Makanya, nah nanti kita akan lanjutkan di restitusi. Restitusi ini merupakan identitas sukses ke arah positif. Jadi ini ya, hukuman itu negatif artinya betul-betul tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Ya, tidak ada sama sekali pengaruh baiknya. Oke, kita lanjut. Tapi banyak juga yang beranggapan sesekali ini diberi hukuman karena masalah. Kemarin banyak yang akhirnya memunculkan itu. Karena katanya kalau cuma konsekuensi dan restitusi kayak jerah. Tapi harapan kita tetap ini restitusi. Nih, 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. Tadi kalau konsekuensi dia menebus kesalahan, mengganti. Misalnya kan tadi ada minumnya temannya tumpah, dia ganti. Kertasnya temannya disobek, diperbaiki. Nah itu. Tapi kalau restitusi yang lebih ke arah positif, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, jangan langsung coba cari alasan atau bagaimana pandangan dia tentang permasalahan yang terjadi. Jangan semata-mata kita mendengar dari luar, oh ternyata ini kejadiannya. Makanya di restitusi nanti sedikit saya singgung, nanti ada kata-kata sering memberikan pertanyaan yang kayak ini. Pasti anak-anak punya alasan kenapa kesalahan itu terjadi. Bagaimana sih tanggapan pian, kayak apa sih ceritanya menurut anakku? Jangan semuanya didengar dari luar. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih, keyakinan kelas. Ada tidak di sini Bapak Ibu guru yang sudah bikin keyakinan kelas di kelasnya? Ada tidak? Belum ya? Mudah-mudahan setelah dari sini Bapak Ibu akan bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya. Nih, mengapa sih bukan peraturan? Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kira-kira apa? Mengapa nih bukan aturan saja? Kenapa harus keyakinan? Kita lihat contoh dari ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Iya, karena kalau kecelakaan akan berdampak buruk kalau kita tidak pakai helm. Yakin tidak? Yakin lah. Tapi ini peraturan. Kenapa jadi peraturan? Pernah tidak Presiden, pernah tidak dari Kapolres mengajak pihak yang membuat aturan penggunaan helm ini? Tidak pernah. Tapi tetap muncul jadi peraturan dan kita harus kita harus mengikuti aturan itu. Itulah ciri aturan. Nah, yang kadang-kadang tahu muncul aturan undang-undang ini, itu namanya aturan. Aturan di sekolah dipasang misalnya di dinding. Siswa udah tahu dibikinkan aturan jam masuk sekolah pukul 8.00. Pernah tidak siswa kita diajak nih, anak-anak kumpul, kita bikin peraturan jam masuk sekolah? Pernah di sekolah manapun. Jadi itu sifatnya peraturan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga? Mengapa kita? Ini semuanya merujuk pada sesuatu yang kita yakini. Kayak di helm. Kalau belum bisa pakai helm, kecelakaan bisa keluar otak bulat. Kita yakin loh itu. Akhirnya kita mengikuti aturan. Kenapa jadi bukan keyakinan aja kita bikin? Kalau ujung-ujungnya larinya ke keyakinan. Akhirnya ada yang namanya melanggar peraturan. Ini memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini dulu waktu COVID dilaksanakan tidak? Iya, dilaksanakan. Bahkan kita kalau mau dekat
daripada peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa? Ilmunya kita serap, tidak terpotong-potong. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali nilai-nilai keyakinan. Nah ini, dari peraturan kelas tadi, yang peraturan kayak tadi, itu akan memunculkan keyakinan. Dari keyakinan ini, kalau kita yakin, ini akan memunculkan lingkungan yang positif di daerah kita. Akhirnya banyak tidak lagi melanggar aturan loh, positif loh anu kita lingkungan kita, dan itu akan berakar menjadi budaya yang positif. Biar tidak lagi dibikinkan peraturan, akan tetap terlaksana. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak. Nanti di kelas boleh dicoba Bapak Ibu bikin keyakinan. Jadi dari anak-anak ini bikin aturan. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari konsekuensi atau peraturan. Konsekuensinya, misalnya dibikin dulu aturan nih. Habis dari aturan itu, nanti kita buatkan kata-kata positif. Itu jadi keyakinan kelas. Contohnya apa? Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh itu merupakan kata-kata yang kurang membangun. Nah, kita ganti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu usahakan arahnya ke positif. Kalau saya pernah bikin keyakinan kelas, tapi ternyata setelah ikut kegiatan ini, ternyata masih peraturan kelas yang saya bikin. Tidak boleh terlambat, tidak boleh ini. Nah, itu yang saya buat. Selama ini saya buat itu ternyata itu. Kemudian nih, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Untuk mendapatkan yang kita inginkan. Saya nih mau beli baju di Shopee, harus kerja keras nih. Mau check out nih, banyak banget keranjangnya. Nih, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Saya bekerja untuk memenuhi kehidupan saya, membeli baju, membeli beras, membeli makanan. Tuh, alasan. Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, bertahan. Yang kedua, 3, penguasaan, kebebasan. Akhirnya mungkin siswa kita pernah berbuat kesalahan karena ini, minta dipedulikan sama gurunya, minta perhatian. Dia misalnya teriak-teriak ini, itu menurut kita itu kesalahan, padahal ini memenuhi kebutuhan dasarnya untuk dipedulikan. Makanya tadi bahwa kesalahan itu dilakukan ada tujuannya. Ini, misalnya ini, harga dirinya berkelahi sama temannya, dia dikata-katai saya, nah harga dirinya merasa dikekang, akhirnya terjadilah dia berkelahi sama temannya karena itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, harga dirinya. Jangankan siswa kita aja sebagai orang dewasa kadang-kadang melakukan ini untuk ini. Nah, ada juga makar nih, inya berbuat kemaunya ini karena merasa harus jadi pemimpin untuk kawan-kawannya. Kebutuhan dasar pemimpinnya harus terpenuhi. Nih, kemudian penguasa kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya nih, memiliki pilihan. Kadang-kadang nih, inya merasa kita tidak memberikan pilihan, mau kita aja yang harus terjadi. Akhirnya anak kita memberontak, membuatlah kesalahan. Kemudian kesenangan nih, yang paling banyak. Alasannya kenapa perempuan main-main aja bu ay? Ya, karena siswa kita adalah seorang anak yang dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah apa? Bermain itu adalah karakter anak. Makanya sering terjadi, makanya sebagai guru kita harus punya apa ya, kayak tingkat, oh iya harus tahu dulu apa alasannya. Jangan semata-mata langsung menyariki, memarahi karena misalnya berkelahi. Padahal di dianya itu rasanya berkelahi itu rasa bermain, kayak itu, memenuhi kesenangannya.
Nih, posisi kontrol. Bapak Ibu guru, ini sekarang kita membahas posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sesuai apa yang saya dapatkan di program guru penggerak, posisi terbaik kontrol yang kita punya sebagai seorang guru harus menjadi manajer. Nih, ada lagi yang kayak tadi. Saya jelaskan sendiri sedikit Bapak Ibu. Ini penghukum, misalnya menghardik dengan kata-kata kasar, kemudian membuat rasa bersalah yang tadi, membuat hati anak ini merasa bersalah. Jangan kayak itu nak, karena kamu kayak itu, ibu yang kena imbasnya, ibu yang disariki sama orang tuamu, ibu yang kena masalah. Itu adalah kata-kata pembuat rasa bersalah. Teman, kenapa kamu terlambat? Misalnya alasannya kayak gini Pak, oke, nanti ada lagi ya. Nah itu kayak silakan, nanti tidak lagi ya. Itu menganggap kita berteman. Kemudian pemantau ini yang dari aturan. Setiap apa yang dilakukan siswa kita selalu membatasinya dengan peraturan. Kemudian manajer ini ya kayak tadi yang sering memberikan penguatan, pertanyaan-pertanyaan pembantik yang bisa mengarahkan ke arah yang positif. Nih, pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu masih ada kertasnya tadi? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 6 nih. Ini kira-kira dengan kata-kata ini posisi kontrol kita di mana nih? Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Ya tulis di situ nanti kita. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau usah ditulis kalimatnya, tentu saja nomor 1 itu apa? Posisi kontrol kita tadi ada 5. Membuat rasa bersalah, hukuman. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nih, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Semua guru harus punya ini. Walaupun nanti ada yang positif, ada yang negatif. Silahkan. Nih, yang pertama saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol kita saat mempertanyakan ini apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, misalnya datang ke sekolah. Posisi kontrolnya kira-kira yang pertama saling mengukur. Sudah? Sudah selesai? Kita cek. Belum. Kalau sudah selesai kita cek jawabannya. Salah tulis aja situ. Salah kamu selalu yang masalah. Penghukum Pak. Kamu selalu yang paling Pak lagi Bu. 53. Sudah? Kalau sudah saya mau tahu jawaban dari satu orang, mungkin Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Apa jawabannya? Kalau bisa berdiri. Terima kasih untuk yang pertanyaan pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menurut saya posisi kontrolnya itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah karena kita
kita kecewa, jadi dia memikirkan perasaan kita ya. Nomor 2. Kamu tidak pernah melakukannya, menurut saya ini hukuman. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah lakukan ini demi ibu atau bapak, menurut saya ini teman. Seperti kita berbicara gitu. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman juga, karena pernyataan saling berteman gitu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut saya ini pemantau. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, ini membuat merasa bersalah anak. Oh ya, terima kasih Bu Dian ya. Ya, Baiklah, dihapus dulu untuk Bu Dian. Nah, Ibu Dian tadi menjawabnya itu. Ini jawabannya. Kita lihat. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Bang. Hukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman, apakah kamu mau mendapat stiker hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Itu hukum. Siapa yang sama? Yang sama semua siapa? Coba Ibu Fatimah, bagian yang salahnya yang mana, Bu? Nomor 5 sama 6 yang teman. Nomor 5. Gimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu ulun teman. Nah, coba Kamu selalu yang paling terakhir, itu ulun membuat rasa bersalah. coba dijelaskan dulu sih Bu Fatimah. Ya. Kayaknya tuh Nomor 5 itu bagaimana kamu menyelesaikan ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut ulun itu teman, karena kata-katanya menyelesaikan masalah. Nah, mungkin itu. Ya, Terus yang kamu selalu yang paling terakhir, karena kata selalu itu penekanan dari kata terakhir. Oh, ya, ya. Jadi model rasa membuat rasa anaknya bersalah. Ya, oke. Terima kasih. Lihat pos dulu untuk Ibu Fatimah. Nah, ini ya, jawabannya. Kenapa? Ini. Enggak ya. Oke. Yang salah nomor 1, 2, 3, 4 siapa? Yang salah cuma 5, 6. 4, 5, 6. Kenapa menurut Bu Ulan? Nih, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Manajer menurut Dian. Oke. Nah, nanti kita akan dapatkan jawaban ini dari segitiga restitusi. Nah, boleh jelaskan aja sedikit kenapa bisa ini merupakan manajer. Karena dari pertanyaan ini, kira-kira nih kalau saya bertanya, kira-kira menurut kamu kayak apa kamu menyelesaikan masalah ini? Itu kita membuat siswa ikut berpikir tidak? Iya. Dan itu yang akhirnya nanti dia berpikir, dia menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Oh iya, akhirnya saya salah nih, saya harus melakukan ini. Makanya itu kenapa alasannya ini jadi manajer. Karena ini dengan kata-kata ini akan siswa ikut memikirkan. Akhirnya dari dalam lah Bu, oh ternyata saya salah. Menimbulkan motivasi intrinsik. Kamu selalu yang paling terakhir. Biasanya ini ditekan kalau kita ngomong. Kenapa jadi penghukum? Karena penghukum itu biasanya penekanan suara yang lebih keras. Biasanya memaki, menghardik, mencaci. Biasanya kenapa sih kamu selalu melakukan ini? Biasanya lebih menekan kita kalau mengucapkan ini. Ini alasan kenapa ini menjadi penghukum. Nah, ini dia segitiga restitusi. Mungkin ini yang terakhir dari 6 konsep budaya positif kita yang harus kita pelajari hari ini. Nih, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi Bu ada 3 hal: validasi tindakan yang salah, kemudian apa? Menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas. Nih, saya punya video. Nih, menstabilkan identitas. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau melakukan restitusi, boleh ini melakukan restitusi itu ngobrol dengan anak, menyamakan pemikiran dengan ini beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Misalnya nih, menstabilkan identitas adalah hal pertama yang dilakukan di segitiga restitusi. Hal pertamanya adalah untuk
membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi lebih positif menghargai dirinya. Jadi kita tidak boleh membuat siswa kita merasa gagal karena sudah bersalah. Ada boleh, tapi harus positif terhadap dirinya. Oh, saya punya alasan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak. Jadi kita harus selalu kayak itu. Jangankan kamu, ibu gurunya sebagai seorang yang dewasa pernah melakukan kesalahan. Supaya anak-anak kita ini tidak kecewa saat kita tegur. Saat anak-anak ini merasa tidak marah, tidak kecewa, apa yang kita biasanya sebutkan akan masuk dalam dirinya. Belum kan kita ngobrol, kita sudah hampir tahu sesuatu hal yang kita omongkan. Cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Harapan kita apa yang kita obrolkan bisa menjadi motivasi dari dalam anak. Nah, ini salah satunya. Berbuat salah itu manusiawi. Kemudian ini yang harus diungkapkan. Ibu tidak mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting masalah ini harus kita selesaikan. Kemudian ya, nih, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah bersikap baik pada dirimu sendiri? Misalnya dia menyalahkan, kadang-kadang ada anak siswa itu, saya salah Bu, saya minta maaf. Ini yang dilakukan. Sedangkan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, kira-kira ini akan berdampak baik tidak? Jawabannya tidak. Kemudian ini, validasi tindakan yang salah, membantu murid memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Anak-anak melakukan kesalahan biasanya karena apa? Dan tadi, karena nggak diperhatikan. Dengan kita melakukan obrolan singkat dengan siswa, dia merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nih, yang harus kita lakukan, katakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya berkelahi nih, cuman berkelahi yang mengata-ngatai temannya. Itu kan salah sebenarnya. Tapi bagaimana kita membawa anak-anak nih, dia menyadarinya sendiri dengan apa? Sebenarnya anak kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, tapi untungnya ada. Kamu hanya sekedar cekcok aja. Kayak apa kalau sampai kamu memukul akan lebih berdampak. Nah itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Karena tadi kesalahan itu pasti akan memenuhi kebutuhan dasar kita. Pasti ada alasannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain. Kadang-kadang anak-anak ini berkelahi karena biasanya apa? Merasa misalnya jengkel lawan temannya karena dikatai. Dibully. Belum kan salah mulainya, memulai. Tuh, itu yang paling banyak anak-anak biasa berkelahi yang memulai itu mengatai dulu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Sikap apa? Sikap menghargai, membela diri sendiri. Itu boleh. Tapi kita harus tambahkan sikap yang lain. Misalnya, tapi kamu bisa tetap menjaga dirimu, tetap menghargai dirimu dengan melakukan hal itu. Tapi pesan ibu, jangan sampai melakukan perkelahian yang bisa menyakiti. Jadi ditambahi aja, sebenarnya ada salah karena alasannya udah membela diri, udah ada salah ulun. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Nah ini, sebenarnya saya ada stabilan identitas yang terakhir. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi tahap ini guru mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah jadi kita bisa ketika sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak kita nanti yang melakukan kesalahan, kita bisa memperhatikan ini. Kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan apa yang sudah kita sepakati keyakinan kelas kita. Ini kan bakalan lagi yang pernah merasa pernah kita ikutkan membuat keyakinan kelas. Jadi penting Bapak Ibu, jangan gurunya saja yang bikin keyakinan kelas, tapi siswanya juga. Tujuannya apa? Larinya nanti ke sini. Bagaimana kita memberikan evaluasi diri terhadap siswa kita. Nah kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Kalau misalnya akan berlarian, padahi dulu mau kamu sebenarnya kayak kelas baik itu kayak apa?
Ya, dengan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, apakah kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kan ada video sebenarnya nih. Mungkin bisa terputar ya. Saya kadang ngambil, kamu yang bohong. Kenapa kamu mengambil saya? Jadinya merasa. Apa kabar Haidar hari ini? Baik. Ya, Haidar tahu tidak kenapa hari ini Haidar dipanggil ke sini? Tidak tahu. Oh iya. Nih, tadi ibu dengan laporan nih kalau Haidar sama Imron tadi bertengkar ya di kantin. Iya Bu, Ibu ternyata itu mengambil uangnya, makanya aku marah. Iya, ibu tahu. Nah, yang Haidar harus tahu kalau membuat kesalahan itu hal yang wajar. Semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu ya. Iya Bu. Ya, sekarang ibu mau tanya nih sama Haidar. Tadi saat Haidar marah sama Imron, Haidar apakan Imronnya? Saya sangat marah. Saya membentak Imron sampai memaki-maki Imron di depan banyak orang. Saya tidak terima dikatai sedangkan saya Itu baca. Oh berarti ini yang bisa membaca Nah, coba kita pahami sekali lagi nih tindakan yang dilakukan yang membentak Imron di kantin tadi. Apakah tindakan Haidar ini sudah kita sepakati? tidak, saya tidak mau Nah, baiklah Haidar, ibu mau tanya lagi. Haidar yakin tidak bahwa menghargai orang lain itu penting untuk Haidar? Nah, ibu setuju. Kita perlu saling menghargai ya. Dan ada beberapa keyakinan yang harus kita lakukan pada saat kita marah, ya kan? Baiklah Haidar, kira-kira Haidar memperbaiki masalah ini. Iya, kira-kira nih cara Haidar memperbaikinya ya? Nah, saya akan bersama Imron dan karena setelah maki-makinya di depan banyak orang. baiklah Haidar, ibu setuju dengan usulanmu. Ibu berharap nih Haidar lihat ibu berharap kesalahan yang sama tidak akan Haidar lakukan lagi ya. Nah, dan harapan ibu Haidar bisa menjadi anak yang lebih bersabar, anak yang cerdas dan berhasil di masa yang akan datang. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya sudah, ibu sudah menyampaikan apa yang ingin ibu sampaikan ya. Jangan lagi terjadi kesalahan ini ya Haidar. Baik Bu. Iya, silakan Nah itu tidak pernah di dalam obrolan ini kita menuduh anak yang bersalah. Nah itu Bapak Ibu, harapan saya apa nanti ini karena sudah ada contoh restitusinya, mudah-mudahan nanti ini ibu-ibu bisa melakukannya jelas ketika misalnya siswanya ada kesalahan. Tanyakan dulu apa alasan melakukan kesalahan itu. Kemudian kita harus selalu memberikan kata motivasi bahwa kesalahan itu sebenarnya hal yang selalu terjadi. Karena pada dasarnya memang hal kayak itu. Kesalahan itu kadang-kadang sebagai orang dewasa kita juga melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini adalah video terakhir dari materi 5 konsep budaya positif hari ini. Sebelum saya akhiri ini materi ini, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang Bu, boleh tidak nih saya bertanya, misalnya mau melakukan restitusi lah, kalau masalah ini bisa tidak diselesaikan dengan restitusi? Mungkin ada dari Bapak Ibu. Cukup? Ya, mungkin kalau cukup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu.
untuk kedepannya, bermanfaat bagi saya, bermanfaat juga bagi ibu guru, karena hal ini yang telah saya dapatkan di pembelajaran program guru penggerak. Harapannya kenapa kita melakukan diseminasi ini untuk transfer lah pengetahuan sedikit. Maksudnya apa yang saya ketahui mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan juga untuk Bapak Ibu dan berguna suatu saat untuk Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu, atas tempat, dan atas segala hal dalam diskusi kita ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di diseminasi selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Evi telah melakukan diseminasi di sekolah tentang budaya positif. Saya merasa materi dan konsep budaya positif ini sangat berguna bagi saya dan mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya di kelas. Terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan kegiatan program guru penggeraknya berjalan dengan lancar. Tetap semangat Ibu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Belum tahu? Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan ke kelas, ya? Oke, jadi Imron sama Indra, sebentar kita akan membuat keyakinan kelas. Coba dilihat dulu di layar ini, Indra. Nah, dibaca keyakinan kelas. Oke, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Supaya apa? Supaya kita apa ini? Nih, supaya aturan yang kita buat benar-benar berasal dari Imron sama Indra sama Ibu. Bukan cuma Ibu yang bikin, tapi Indra sama Imron juga harus ikut membuat apa? Membuat keyakinan atau membuat aturan. Apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Apa? Nah, kalau aturan contohnya nih, misalnya pemerintah mengeluarkan aturan menggunakan helm. Indra sama Imron dipanggil tidak untuk membuat itu? Masa dipanggil? Pernahlah Imron atau Indra kemanakah? Ke kantor polisi kah? Dimintai, ini kamu bikin aturan tentang penggunaan helm. Tidak kalah, tapi tetap kita atuhi. Iya, walaupun bukan kita yang membuat aturan penggunaan helm, tapi kalau kita bermotor pakai helm tidak Indra? Imran? Pakai helm. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Coba dibaca. Keyakinan kelas dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa. Siswanya siapa? Imran sama Indra dalam membentuk budaya positif. Nah, lihat ini. Coba, bisa tidak dilihat gambarnya? Gambar pertama yang ini gambar apa? Coba Imran, gambar apa Imran? Anak apa? Laki-laki Sama perempuan lagi apa? Saling sama orang tua. Ibu mau tanya dulu. Di sini ada beberapa gambar. Ada gambar yang perilaku baik dan perilaku buruk. Yang pertama ini saling ke orang tua, ini perilaku baik atau perilaku buruk Indra? baik. Baik atau buruk? Baik. Baik. Kemudian yang kedua ini tertib dalam belajar. Siap kalau mau belajar. Ini perilaku baik atau perilaku buruk? Baik. Ya, kemudian ini apa? Bermain bersama. Perilaku baik atau perilaku buruk? Buruk. Baik. Ya, bermain bersama nih. Kemudian ini ada mencontek. Ini perilaku baik atau perilaku buruk?
nih, di sekolah kita harus berperilaku baik atau buruk? Imran dulu. Perilaku baik atau perilaku buruk, Imran? Kalau di sekolah? Baik. Perilaku apa? Baik. Indra, menurut Indra, kalau kita di sekolah ataupun di mana, di rumah, di masyarakat, kita harus berperilaku apa? Baik atau buruk? Baik. Nah, karena kita harus berperilaku baik, supaya kita tetap ingat kalau kita harus berperilaku baik, kita harus membuat keyakinan kelas, ya. Yang keyakinan kelas itu yang membuat adalah Imran, yang membuat adalah Indra. Tujuannya apa? Supaya keyakinan kelas itu diyakini sama Imran sama Indra. Lah, jadi diikuti keyakinan kelasnya, tidak dilanggar keyakinan kelasnya, ya. Oke, lanjutnya. Nih, langkah-langkah kita akan membuat keyakinan kelas nih. Nah, ya nggak apa-apa. Nih langkah-langkahnya, siapa yang bisa baca? Coba Indra, yang pertama. Ya, yang pertama Kak. Peserta didik. Nah, kita akan membuat apa? Keyakinan? Ya, ini coba yang pertama baca. Suaranya disalin. Menuliskan pada kertas peraturan yang harus ditaati di dalam. Oke, sekarang kita akan tulis aturan-aturan yang ditaati di dalam kelas. Coba ditulis. Ini ada kertas, coba ditulis. Karena yang kedua apa? Coba dia baca yang kedua. Peserta didik menempelkan hasil tulisannya ke depan kelas. Berarti sebentar setelah ditulis ditempel. Ya. Coba aturan-aturan yang harus dihormati di kelas apa? Imran tadi tuh aturan-aturannya apa saja? Apa saja aturan? Coba ditulis aturan. Ya, boleh tulis. Apa lagi tadi Imran? Tulis. Habis ditulis di tempel. Oke, silakan. Indra, tempel. Ya boleh mengejek, ya. Tutup lagi. Apalagi aturannya? Tutup dulu, nanti aku kasih. Apa aturannya lagi? Ya Imran, apa aturannya nak? Lagi? Ya. Ditulis. Ya.
Iya. Tempel yang rapi. Lagi. Masih ada tidak aturan yang harus dicapai Indra? Masih? Ya. Nah, lagi. Ya, terserah. Duduk. Ada lagi tidak Imran? Aturan-aturan yang Imran mau buat di dalam kelas? Ada? Ya, ayo. Tidak boleh apa? Lagi tadi tidak boleh. Ya, lagi. Tidak boleh. Ya. Sudah? Ya. Cukup Imran? Masih ada aturan yang bertulis? Sudah? Ya. Sudah. Oke. Ayo. Simpan nak. Oke. Sudah ya? Indra masih ada? Masih ada atau sudah? Sudah. Silakan duduk. Kembali. Imran. Ejanya. Duduk dulu nak. Duduk. Oke. Jadi ini adalah aturan yang dibuat oleh Imran sama Indra. Oke. Sekarang itu langkah pertama dengan langkah kedua kita sudah lakukan. Langkah ketiganya apa? Dibaca. Sabar ya. Oke. Nah, masih. Biar bagus nak. Nih, sudah. Nah, sabar. Nih, yang keempat, yang ketiga apa? Dipandu. Indra. Dipandu guru peserta didik mengganti kata dari peraturan menjadi kata positif. Ya, menjadi kata yang lebih positif. Nah, contohnya tadi Ibu contohkan lagi ya. Kata positifnya tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi artinya kita apa? Saling menyayangi kayak itu ya. Jadi diubah nih dari tidak boleh jadi harus kita saling. Ya, nah itu. Nah, yang pertama, ayo. Indra nulis ke apa sih kata positif dari tidak boleh berkelahi? Ya. Ini sudah Imran sudah menulis menyayangi. Oke, Imran sekarang apa kata positif dari tidak boleh bermain HP di saat jam belajar? Berarti boleh jam bermain HP? Saat istirahat. Oke. Kemudian sini, taruh sini. Di sini di bawah. Kata-kata positifnya di bawah. Jadi ini lagi. Saling menyayangi nih, saling menyayangi. Sudah. Kemudian Indra, tidak boleh terlambat ke sekolah. Kata positifnya apa? Ayo, tidak boleh terlambat ke sekolah. Kata positifnya apa? Tepat waktu. Ya. belum mimpi boy Apanya? pagi cendera nulungnya boy karena anakku ada Pak Haris dulu aja. Ya. Apa nih? Kosong. Nih, kosong. Sudah? Nah, tidak boleh masuk kelas tanpa mengucapkan salam. Apa kata anunya? Assalamualaikum. Berarti apa? Ayo.
Hormati siapa? Ibu. Hormat. Hormat sama siapa? Ya. Menghormati guru. Itu. Sudah? Ibu kan pernah hotel lah Bu. Bayar berapa? Hotel. Bayar berapa? Oke, sudah? Oke. Sekarang langkah yang keberapa? Lupa. Sudah yang keempat tidak? Nih, langkah yang berapa lagi? Duduk. Duduk, Nak. Langkah yang berapa? 3. Kali langkah ini. Ini. Coba dibaca. Guru dan siswa aturan yang sudah ditulis siswa. Guru dan siswa mengelompokkan aturan atau keyakinan yang sudah ditulis oleh siswa. Sedangkan sekarang kelompokkan yang mana menjadi kelompoknya. Ayo naik sini. Ayo kelompokkan aja. Yang mana? Tidak boleh terlambat, berarti dia harus mana waktu? Nih, berarti di bawahnya. Ayo Indra. Ya. Apa itu? Tidak boleh. Sini, ada kelihatan di kamera, dilihat baik-baik. Ayo. Enggak, mundur Imron, supaya kelihatan. Nah, ayo disusun. Sudah? Tak boleh ngecek. Oke. Oke. Nah, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, ini sudah dikelompokkan. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Berarti keyakinan kelas yang sudah dibuat ada berapa? 4. 4. Silahkan duduk. Nah, kita akan memindahkan ke sini keyakinan kelas kita. Ini ada tertulis. Ya lah. Tapi kita akan menggunakan kertas yang lain. Ada 4 ternyata. Kita pilih 4. Yang pertama, coba siapa yang mau menulisnya? Nah, yang pertama, saling menyayangi. Iya, yang pertama nulis siapa? Saling menyayangi. Kita pakai spidol. Saling menyayangi. Hitamnya, ini hitamnya. Indra, yang kedua apa? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Ditulis. Pakai apa yang Indra? Pakai ini aja. Ditulis saling. Di sini aja. Jangan di sini, Indra. Besar sedikit. Ya,
menghormati Guru. ya. Ayo dibesar-besarin Imran. Kenapa jangan merah nak? Karena film kamera agak besar tulisannya. Pakai spidol ini kan? Supaya besar. Ditulis besar ini. Apa? Masuk kelas tepat waktu. Apa itu? Oh salah Kak kamu nak? Oh ya, mengucapkan masuk kelas. Ya ibu yang salah. Masuk kelas. M-A-nya S usul. Sudah? Ya. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Ya. Di anu dulu, dibantu Indra nulisnya. Mengucapkan salam di bawah sini saat masuk kelas. Di tengah sini. Bu. Saat masuk kelas, masuk bukan musuk. Aman. Aja ya. Lupa. Kelas. Oke. Ya, sini. Mengucapkan apa? Mau. Oh ya, salam. Ya, tempel. Siapa yang nempel? Kasih. Bisa tidak? Mau ibu bantu? Dibantu atau Imron sendiri? Oke. Sini. Di mana? Dia jalan sini. Sini. Ya, lihat aja. Ya. Jadi ada 4 keyakinan kelas kita ya. Ya. Imran duduk. Ada 4 keyakinan kelas kita. Ibu bacakan. Datang tepat waktu. Kemudian saling menyayangi. Mengucapkan salam saat masuk kelas dan menghormati guru. Sekarang tugasnya adalah menempelkan. Di mana mentempel? Berapa? Yang terakhir apa? Ayo. Nih, tadi ada guru meminta siswa menuliskan keyakinan kelas yang mewakili kelompok. Tadi sudah ditulis lah keyakinan kelasnya? Ya. Berarti sudah. Yang terakhir apa? Langkahnya coba dibaca. Aku ya. Ya. Mudah menempelkan keyakinan kelas yang telah jadi di kelas pada bagian yang mudah terlihat. Oke, di mana kira-kira di sini mudah terlihat? Harusnya kita tempel di mana? Di situ. Coba dihilangkan dulu anunya. Di mana? Ayo diangkat. Diangkat yang warna merah keyakinan kelasnya mau tempel di mana, Imran? Keyakinan kelasnya mau ditempel di mana, Nak? Sini kan? Di mana? Yang kelihatan. Yang mana? Ayo, Indra atau Imran? Oh, sini. Yang nomor situ? Ya. Ya boleh. Ya. Ditempel. Bukan kelihatan enggak? Ya. Ditempel. Ditempel. Ya. Apakah di situ cukup terlihat? Terlihat tak? Ya, terlihat. Berarti keyakinan kelas kita itu. Dan harus dihormati dan dijalankan. Indra harus menjalankan, Imran juga, ibu guru juga. Oke. Jadi itu tadi serangkaian cara kita membuat keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas kita sudah jadi, berarti sekarang apa? Kita akan menutup kegiatan kita. Biasanya kita menutup kegiatan dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah bunyinya kayak apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi setelah mengucapkan hamdalah, ibu